Kisah ini berawal dari seorang wanita, prajurit wanita pertama yang mencapai pangkat mayor jenderal dan memimpin sebuah divisi, yang karena sebuah insiden tragis memilih jalan menjadi seorang bhiksuni. Cerita bergulir ketika sekelompok preman mendatangi wiharanya dan melecehkannya, memicu serangkaian peristiwa tak terduga. Di lereng Gunung Merbabu, Pulau Jawa yang kaya akan sejarah dan spiritualitas, berdirilah Wihara Cahaya Batin. Di tengah pelukan alam dan hutan pinus, wihara ini telah menjaga keheningannya selama ratusan tahun. Suara jernih genta angin yang tergantung di ujung atap, setiap kali berayun ditiup angin sepai-sepai, memiliki kekuatan magis untuk sejenak melenyapkan segala kegelisahan duniawi. Di wihara yang damai ini, di sebuah kuti, pertapaan kecil, yang paling terpencil bernama Kuti Anjali, bhiksuni prajna tinggal seorang diri. Laksmi Wulandari, nama duniawinya, telah 10 tahun berlalu sejak ia menanggalkan seragam lorengnya demi jubah abu-abu, menukar 2 bintang di pundaknya dengan kepala pelontos untuk bersujud di hadapan Sang Buddha. Usianya baru saja menginjak kepala 5, namun berkat laku spiritual dan hidup yang penuh disiplin, sorot matanya yang jernih dan dalam serta pembawaannya yang agung seolah tak tersentuh oleh waktu. Harinya dimulai dengan puja pagi saat fajar menyingsing dan berakhir dengan puja senja. Waktu diantaranya diisi dengan merawat kebun sayur, membaca sutra, dan bermeditasi. Sayuran di kebun yang disentuh tangannya tumbuh subur luar biasa, dan halaman kuti yang ia sapu bersih tak bercela, seolah cerminan dari hatinya. Sore itu, sama seperti hari-hari lainnya. Bhiksuni Prajna sedang dalam perjalanan kembali ke Kuti Anjali melalui jalan setapak di belakang aula utama. Di tangannya ada segenggam sayuran liar yang baru saja ia petik. Namun, saat memasuki halaman kutinya, langkahnya sontak terhenti. Suara-suara sumbang yang tak pantas telah menyusup ke dalam ruang damainya. 3 orang pria berbadan tegap dengan bahu terangkat angkuh sedang melihat-lihat halaman kuti seolah itu milik mereka. Setelan jas hitam mereka tampak mahal namun entah kenapa terlihat norak, kalung emas tebal dan jam tangan berkilauan, dan yang paling mengganggu, cara bicara dan tawa mereka yang kasar memecah keheningan sakral itu. Sekilas pandang, jelas mereka adalah orang-orang dari dunia gelap, jauh dari citra seorang peziarah yang saleh. Wah, ini lokasi emas, bos. Emas. Di belakangnya gunung, di depannya pemandangan lepas, bisa lihat seluruh kota dari sini. Kalau kita bangun villa mewah di sini, pasti untung besar. Iya kan? Kata seorang pria berwajah sangar yang tampaknya adalah pemimpin mereka, sambil mengangguk puas. Pria kurus di sebelahnya menimpali. Betul, Bang. Gak masuk akal tanah sebagus ini cuma ditempati satu biksu. Ini namanya pemborosan aset negara, Bang. Pemborosan apanya kau ini? Hardik si pemimpin. Rudi, kau bilang di sini cuma ada satu bhiksuni, kan? Pria yang dipanggil Rudi itu menjawab dengan membungkuk. Siap, Bang. Sudah saya pastikan. Cuma ada satu bhiksuni tua yang tinggal sendirian. Kalau kita bujuk-bujuk dan gertak sedikit, pasti dia angkat kaki sendiri. Setiap kata dari percakapan mereka menusuk telinga bhiksuni Prajna bagai belati. Sang bhiksuni dengan tenang meletakkan sayuran di tangannya dan berjalan perlahan ke arah mereka. Merasakan kehadiran seseorang, ketiga pria itu serentak menoleh. Mata mereka menunjukkan keterkejutan, diikuti dengan tatapan meremehkan yang terang-terangan. Seorang wanita berjubah abu-abu, bagi mereka, hanyalah target yang lemah dan mudah ditindas. Anda siapa? Berani-beraninya masuk ke tempat suci dan membuat keributan? Suara bhiksuni Prajna terdengar tenang, namun di dalamnya terkandung keteguhan baja. Tak ada sedikit pun rasa takut atau gentar. Si pemimpin preman tertawa sinis dan mendekatinya. Bau asap rokok yang menyengat tercium dari mulutnya. Tempat suci? Sebentar lagi ini jadi tempat kami. Apa salahnya kami lihat-lihat dulu? Kami sudah cek surat tanah dan sertifikat bangunan ini. Secara hukum memang milik Wihara Cahaya Batin, tapi kuti ini sudah puluhan tahun ditempati tanpa izin. Mending nyonya pergi baik-baik, nanti kami kasih pesangon yang lumayan. Ini adalah tempat suci untuk memuja Sang Buddha. Bukan tempat yang bisa diperjualbelikan dengan beberapa lembar uang. Silakan Anda pergi, kata bhiksuni Prajna, menatap pria itu dengan mata yang tak goyah. Ketegasan itu membuat wajah si preman mengeras. Kurang ajar. Jadi biksu itu harusnya welas asih, kenapa mulutmu ketus sekali? Kau tahu siapa kami? Di Jakarta, sebut saja nama geng Naga Hitam, anak menangis pun langsung diam. Naga hitam atau naga putih, di sini yang berkuasa adalah hukum karma. Siapa menanam benih kejahatan, pasti akan menuai buah yang buruk.
Halah, ceramahmu bagus juga, biksu. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kami mulai menanam benih kejahatan? Misalnya di wajah cantikmu itu? Tatapan si pemimpin, Rudy, berkilat penuh nafsu. Ia mengulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Biksuni Prajina dengan kasar. Saat itulah terjadi sebuah gerakan secepat kilat. Tepat sebelum tangan Rudy menyentuh bahunya, tubuh Biksuni Prajina berputar dengan luas. Pada saat yang sama, tangannya terulur dan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Rudy. Lalu, dengan sedikit tenaga, ia memelintirnya. Argerg! Jeritan kesakitan meledak dari mulut Rudy. Tubuhnya yang besar ambruk berlutut tanpa sempat melawan. Rasa sakit seperti sendi pergelangan tangannya hancur membuat wajahnya pucat pasi. Hei! Apa yang kau lakukan? Dua anak buahnya yang terkejut berteriak dan serentak menyerang. Satu melayangkan tinju, yang lain melancarkan tendangan. Namun, serangan mereka tak pernah mencapai Biksuni Prajina. Sang Biksuni menjadikan Rudy sebagai perisai, memutar tubuhnya untuk dengan mudah menghindari tinju dan tendangan yang datang. Kemudian, sambil mendorong Rudy ke depan, ia menyilangkan kakinya untuk menjegal kedua penyerangnya. Buk! Aduh! Kedua pria itu saling bertabrakan, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tersungkur di halaman. Satu orang rahangnya patah, yang lain pergelangan kakinya terkilir. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Biksuni Prajina menatap mereka dari atas dengan postur yang tak goyah. Sorot matanya bukan lagi sorot mata seorang biksuni yang welas asih. Itu adalah tatapan tajam dan dingin seorang prajurit yang telah ditempa oleh hidup dan mati di tengah pertempuran dan krisis yang tak terhitung jumlahnya. Di tubuh manusia, ada 365 titik akupunktur. 72 diantaranya adalah titik vital yang fatal jika disentuh. Kalian baru saja menyerahkan 3 diantaranya. Suaranya sedingin es. Rudy dan anak buahnya yang tergeletak di tanah menatap sang biksuni dengan ngeri dan tak percaya. Siapakah wanita ini? Dia bukan biksuni biasa yang hanya melantunkan sutra di gunung. Setiap gerakannya efisien dan mematikan. Mereka, yang seumur hidup berkecimpung di dunia kekerasan, bisa merasakannya secara naluriah. Wanita ini nyata. Dia adalah seseorang dari level yang berbeda, seseorang yang tahu cara membunuh dan menyelamatkan nyawa. Jika sekali lagi kalian datang untuk menodai tempat suci ini, akibatnya tidak akan berakhir di pergelangan tangan atau kaki. Ingatlah, buah karma pasti akan kembali kepada kalian. Sekarang, enyahlah dari sini. Biksuni Prajina mengakhiri ucapannya dengan dingin, lalu berbalik dan masuk ke dalam kuti. Punggungnya kembali terlihat seperti seorang pertapa yang tenang. Namun bagi ketiga preman yang terkapar di halaman, itu tampak seperti punggung malaikat maut. Rudy, sambil memegangi pergelangan tangannya yang patah, bangkit dengan gemetar. Campuran rasa malu, amarah, dan ketakutan yang tak dikenal membuat wajahnya mengerikan. Lihat saja, perempuan sialan. Kalau bos besar kami datang, kau akan tamat. Bos Baskara kami bahkan tidak akan menganggapmu sebagai lawan. Sambil tertatih, ia membantu anak buahnya dan bergegas menuruni jalan setapak. Ancaman terakhirnya tak sampai ke telinga Biksuni Prajina, lenyap di telan angin. Sang biksuni berlutut dengan tenang di hadapan rupang Buddha di dalam kuti. Ia menangkupkan kedua tangan dan memejamkan mata. Sang Buddha, hari ini hamba kembali membangunkan amarah dan kekerasan yang tertidur di dalam hati para makhluk bodoh. Ampunilah mereka, dan tegurlah kebodohan hamba yang tersesat ini. Meskipun mulutnya melantunkan doa pertobatan, di balik kelopak matanya yang terpejam, bayangan hari itu, bertahun-tahun yang lalu, yang penuh dengan bau darah dan mesiu, mulai muncul kembali. Seragam tempur dengan 2 bintang, teriakan gegap gempita anak buahnya, dan wajah seorang prajurit muda yang gugur di tengah hujan peluru. Biksuni Prajina menggelengkan kepalanya dengan kuat. Hantu masa lalu yang semakin jelas setiap kali ia mencoba melupakannya. Nama, Bos Baskara, yang disebut Rudy menimbulkan riak kecil di hatinya, tetapi sang biksuni segera menepisnya. Ia sudah lama memutuskan semua ikatan duniawi. Tidak ada nama yang bisa memengaruhi hidupnya lagi, begitulah ia meyakinkan diri. Namun, ia tidak tahu. Tali takdir yang paling kuat, yang ia yakini telah ia putuskan, justru melalui pria bernama Baskara itu, sedang merayap kembali untuk menjerat hidupnya. Malam itu, suara genta angin wihara cahaya batin terdengar sangat sendu. Keesokan harinya, setelah Rudy dan komplotannya lari tunggang langgang,
Kedamaian seolah kembali ke Kuti Anjali. Namun, Bhiksuni Prajina tahu. Ini bukanlah akhir, melainkan awal. Kemarin mereka hanyalah mata-mata, pasukan utama akan segera tiba. Ia melakukan rutinitasnya seperti biasa, melakukan puja pagi dan menyapu halaman, namun indranya waspada, menyebar ke segala arah seperti kabut yang menyelimuti gunung, merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Dugaannya tidak meleset. Saat matahari mencapai puncaknya, dari jalan setapak menuju Kuti terdengar suara beberapa mobil berhenti, diikuti oleh suara langkah kaki banyak orang. Aura yang mengintimidasi ini jauh berbeda dari kemarin. Ketegangan mencekik udara, seolah sekawanan predator terlatih sedang diam-diam mengepung mangsanya. Bhiksuni Prajina dengan tenang menghentikan apa yang sedang dikerjakannya dan berdiri di tengah halaman. Tak lama kemudian, serombongan pria muncul dari ujung jalan setapak. Rudy, yang kemarin lari ketakutan dengan lengan digips, berdiri di belakang seorang pria di barisan depan, menundukkan kepalanya. Diperkirakan ada lebih dari 20 orang. Semuanya mengenakan setelan hitam, tetapi mereka memancarkan aura kekerasan yang tajam dan terorganisir, berbeda level dari preman kelas teri kemarin. Dan pria yang berdiri paling depan, pandangan Bhiksuni Prajina melewati semua orang dan hanya tertuju padanya. Usianya tampak pertengahan 50-an. Postur tubuhnya tinggi tegap, setelan mahal yang dibuat khusus membungkus tubuhnya dengan sempurna. Sikapnya yang tenang dan matanya yang dingin seolah mendominasi sekelilingnya. Harisma yang tak bisa diganggu-gugat memancar dari seluruh tubuhnya. Dia lebih mirip seorang CEO perusahaan besar daripada bos preman. Namun, tato naga biru kehitaman yang samar-samar terlihat di lehernya, di antara kerak kemejanya, mengungkapkan identitasnya. Kepala naga yang lapar. Dialah bos geng naga hitam yang diteriakan Rudy, Baskara Adiwijaya. Begitu memasuki halaman Kuti, Baskara langsung melihat Bhiksuni yang berdiri sendirian. Ia membayangkan sosok Bhiksuni mengerikan seperti yang dilaporkan Rudy, dengan senyum dingin di bibirnya. Ia penasaran, wanita hebat macam apa dia. Namun, saat ia berhadapan langsung dengan Bhiksuni Prajina, senyum itu lenyap dari wajahnya. Ia membeku seperti es. Langkahnya terhenti. Anak buahnya yang mengikutinya juga berhenti, menatapnya dengan bingung. Pupil mata Baskara bergetar hebat. Seolah tak percaya, ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Wajah wanita berjubah abu-abu itu, meskipun waktu telah menorehkan kerutan samar dan kemewahan duniawi telah digantikan oleh ketenangan seorang pertapa. Itu adalah wajah yang sama, wajah yang terpatri di benaknya seperti cap besi. Laksmi? Nama lama itu keluar dari mulut Baskara tanpa ia sadari. Suaranya bergetar halus karena situasi yang sangat tak terduga. Mendengar nama itu, gelombang besar juga menghantam hati Bhiksuni Prajina. Bos Baskara. Ia tak pernah menyangka nama yang disebut Rudy adalah Baskara Adiwijaya. Dan Baskara Adiwijaya itu adalah pria yang sama, pria yang 20 tahun lalu ia tinggalkan dengan kejam. Tubuhnya terasa kaku. Potongan-potongan masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam kini membanjiri benaknya seperti air bah. 20 tahun yang lalu, ia adalah Mayor Laksmi Wulandari, perwira elit paling menjanjikan di TNI Angkatan Darat, yang dijuluki Sri Kandi Baja. Ia lulus sebagai yang terbaik dari pelatihan pasukan khusus yang bahkan sulit bagi prajurit pria, dan berulang kali menorehkan prestasi gemilang dalam operasi-operasi penting. Ia digadang-gadang akan menjadi jenderal termuda. Tentara adalah segalanya baginya, hidupnya. Lalu, seorang pria datang ke dalam hidupnya yang keras itu seperti secercah cahaya. Baskara Adiwijaya, seorang sukarelawan di acara sipil yang berhubungan dengan militer. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha biasa yang menjalankan perusahaan dagang kecil. Senyumnya yang ramah, selera humornya, dan sikapnya yang menghormatinya sebagai seorang prajurit tanpa prasangka, serta kehangatannya. Hati Laksmi yang sekeras baja luluh tak berdaya. Pada akhir pekan saat tidak ada latihan, mereka berkencan seperti pasangan biasa, menonton film, makan bersama, berjalan-jalan di taman. Baskara adalah satu-satunya orang yang membangkitkan kebahagiaan sebagai seorang wanita dalam dirinya, di luar seragamnya. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, saat menghadiri briefing operasi pemberantasan organisasi kriminal di wilayahnya, Laksmi dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan. Dalam daftar dan foto para petinggi geng naga hitam, organisasi kriminal terbesar di Jakarta yang diamankan polisi, terpampang jelas wajah kekasihnya, Baskara Adiwijaya. Baskara Adiwijaya, tangan kanan yang disebut-sebut sebagai calon bos berikutnya.
Pengusaha baik hati yang ia kenal hanyalah ilusi. Rasa dikhianati, syok, dan jijik pada diri sendiri membuat Laksmi gemetar. Seorang prajurit yang seharusnya melindungi negara dan rakyat jatuh cinta pada seorang penjahat. Ini adalah aib yang tak termaafkan. Hari itu juga, ia memutuskan semua kontak dengan Baskara. Tanpa penjelasan, tanpa kata perpisahan. Seolah pria itu tidak pernah ada, ia menghapusnya sepenuhnya dari hidupnya. Dan ia semakin gila-gilaan menenggelamkan diri dalam tugas dan latihan militer. Ia mencambuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa perasaan adalah kemewahan, dan yang ada baginya hanyalah tugas sebagai prajurit. Menorehkan sejarah sebagai komandan divisi tempur wanita pertama, dengan 2 bintang di pundaknya. Namun, di puncak kejayaannya, ia kehilangan segalanya dan bersembunyi begitulah 20 tahun berlalu. Ia naik pangkat dari mayor ke kolonel, dan akhirnya di wihara cahaya batin ini. Dan sekarang, pria dari masa lalu yang ia pikir telah ia lupakan, muncul di hadapannya sebagai bos preman, untuk merebut tempat peristirahatan terakhir yang ingin ia lindungi. Permainan takdir macam apa yang begitu kejam dan ironis ini? Untuk apa Anda datang kemari? Setelah keheningan yang panjang, Bhiksuni Prajina yang pertama kali angkat bicara. Suaranya berusaha keras untuk terdengar tenang, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan getaran halus di ujungnya. Wajah Baskara masih menunjukkan keterkejutan. Seolah lupa bahwa anak buahnya sedang menonton, ia melangkah mendekati sang bhiksuni seperti orang kesurupan. Kau, benar-benar Laksmi Wulandari? Bagaimana bisa kau menjadi bhiksuni di sini? Nama duniawi sudah lama saya tinggalkan. Saya sekarang adalah Prajina. Dan seperti yang Anda lihat, saya adalah seorang pertapa yang menjaga tempat ini. Bhiksuni? Prajina? Baskara mengucapkan sebutan asing itu dengan susah payah. Ia melihat sekeliling. Jadi, bhiksuni mengerikan yang dilaporkan Rudi dengan penuh amarah adalah Laksmi Wulandari. Orang yang menghajar anak buahnya dengan tangan kosong adalah wanita yang pernah ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang luar biasa ini. Jadi, kau yang melakukan ini pada anak buahku kemarin? Tanya Baskara. Bhiksuni Prajina mengangguk dengan tenang. Saya hanya memberikan peringatan kecil kepada mereka yang mengganggu ketenangan tempat ini. Mendengar jawaban itu, Rudi yang berdiri di belakang Baskara menjadi geram. Bang! Perempuan ini, dia bilang peringatan kecil? Dia mematahkan pergelangan tangan saya dan membuat teman-teman saya setengah cacat. Bang, dia tidak menghargai abang sama sekali. Diam. Satu kata Baskara yang pelan namun sedingin es membuat ucapan Rudi terputus. Itu adalah perintah bos yang tak seorang pun di organisasi berani membantah. Pandangan Baskara hanya tertuju pada Bhiksuni Prajina. Di matanya, bercampur aduk amarah, kebingungan, dan kesedihan serta penyesalan yang lebih dalam. Kenapa? Kenapa kau pergi tanpa sepatah kata pun? Apa kau tahu betapa aku mencarimu? Hidup atau mati, kenapa kau harus menghilang tanpa jejak? Rasa sakit hati yang terpendam selama 20 tahun akhirnya meledak. Itu bukan ancaman seorang bos preman, melainkan jeritan seorang pria yang ditinggalkan. Bhiksuni Prajina menggigit bibirnya dengan kuat. Apa yang harus ia katakan? Karena kau adalah seorang preman yang menipuku? Karena kau adalah penghalang bagi karirku? Tidak, bahkan ia tidak punya hak untuk mengatakan hal itu. Ia juga telah menipunya. Itu adalah takdir masa lalu. Mengungkitnya sekarang hanya akan menyakiti kita berdua. Takdir masa lalu? Baskara tertawa hampa. Tawa itu terdengar begitu terluka. 20 tahun hidupku bagimu hanyalah hal yang sia-sia? Laksmi Wulandari, tidak, Bhiksuni Prajina. Apa kau tahu kenapa aku datang ke sini hari ini? Untuk membalaskan dendam anak buahku, Rudi, dan untuk merebut kuti ini demi uang. Itulah cara hidupku, cara hidup Baskara Adiwijaya. Tapi kenapa kau ada di sini? Kenapa harus kau yang menjadi bhiksuni dan menghalangi jalanku? Suaranya semakin keras, membara karena amarah. Anak buahnya menahan napas, bingung melihat bos mereka untuk pertama kalinya menunjukkan sisi yang begitu kacau. Pulanglah, Mas Baskara. Ini bukan tempatmu, pinta Bhiksuni Prajina untuk terakhir kalinya, memanggil nama lamanya. Mendengar nama itu, tatapan Baskara semakin bergetar. Pulang? Aku tidak bisa pulang. Tidak akan pulang. 20 anak buahku melihat dengan mata kepala sendiri.
Kalau aku pulang begitu saja karena takut pada satu biksuni, di mana harga diriku? Dan yang lebih penting, ada begitu banyak yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan yang menumpuk selama 20 tahun. Baskara berkata dengan ekspresi dingin, seolah telah membuat keputusan. Hari ini, kuti ini akan aku ambil alih. Jadi, biksuni, kau juga tidak perlu bersikap sopan lagi. Mari kita lihat. Apakah kemampuan, Sri Kandi Baja, Laksmi Wulandari yang pernah menyandang 2 bintang masih ada, atau sudah tumpul karena hanya melantunkan sutra? Dengan isyarat tangan Baskara, anak buahnya di belakang serentak melepaskan jas mereka. Tubuh mereka dipenuhi tato-tato sangar. Situasi menjadi genting. Melompati 20 tahun waktu, seorang mantan komandan divisi yang telah menjadi biksuni dan mantan kekasihnya yang kini menjadi bos preman, sekarang saling berhadapan dengan pedang terhunus. Awan gelap mulai menggumpal di atas langit wihara cahaya batin, seolah menandakan hujan deras yang akan segera turun. Deklarasi perang Baskara memecah keheningan di Kuti Anjali. 20 anggota geng naga hitam perlahan-lahan membentuk lingkaran, mengepung biksuni Prajina. Mata mereka tidak lagi menunjukkan penghinaan terhadap seorang biksuni biasa, melainkan kewaspadaan dan kekejaman seekor predator yang bertemu lawan tangguh. Mereka samar-samar menduga bahwa bos mereka mengenal wanita ini, dan bahwa dia bukanlah orang biasa di masa lalunya, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menghindari pertarungan. Justru, itu semakin memacu semangat bertarung dan kebrutalan mereka. Biksuni Prajina tidak bergerak. Ia dengan tenang memejamkan matanya, seolah mencoba mengabaikan kenyataan yang mengancam di hadapannya. Namun, kesadarannya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Di balik kelopak matanya yang terpejam, sebuah adegan dari masa lalu yang paling ingin ia hapus mulai berputar dengan jelas. Itu adalah alasan mendasar mengapa ia harus menanggalkan seragam militer dan mengenakan jubah biksuni. Mengapa, Sri Kandi Baja, Laksmi Wulandari harus mati dan terlahir kembali sebagai Pertapa Prajina. Waktu mundur ke 11 tahun yang lalu. Di sebuah daerah perbatasan yang rawan konflik, pos terdepan TNI. Saat itu, Laksmi Wulandari adalah Komandan Divisi Infanteri, seorang Mayor Jenderal. Komandan Divisi Tempur Wanita Pertama. 2 bintang di pundaknya bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga kebanggaan seluruh korps wanita Angkatan Darat. Untuk memenuhi harapan itu, tidak, untuk melampauinya, ia terus-menerus mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Ia memotong waktu tidurnya untuk mempelajari strategi, dan berlatih bersama para prajurit di lumpur. Di bawah komandonya, divisinya menjadi salah satu unit dengan kekuatan tempur terkuat. Namun, ambisinya tidak berhenti di situ. Ia bermimpi menjadi Panglima Kodam, bahkan Panglima TNI wanita pertama di Indonesia. Untuk itu, ia membutuhkan prestasi luar biasa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ketergesa-gesaannya itulah yang menabur benih tragedi. Musim panas tahun itu, tepat setelah musim hujan berakhir. Sebuah laporan masuk bahwa sebagian jalur logistik menuju pos pengamatan di daerah perbatasan longsor akibat hujan deras. Masalahnya, area yang longsor itu tumpang tindih dengan ladang ranjau sisa konflik masa lalu yang belum sepenuhnya dibersihkan. Prosedur standar adalah mengerahkan unit zenit tempur, Zipur, untuk membersihkan ranjau selama beberapa minggu, baru kemudian memperbaiki jalur. Namun, Laksmi mengambil keputusan berbeda. Kebetulan, para petinggi dari Mabes TNI dijadwalkan untuk mengunjungi divisinya seminggu lagi. Ia ingin memamerkan kemampuan komando dan kesiapan operasional divisinya di hadapan mereka. Risiko adalah peluang, jika bisa dikendalikan, begitu motonya. Ia mengeluarkan perintah berbahaya, alih-alih menunggu tim Zipur, ia mengerahkan pasukan pengintai elit di bawah komandonya untuk membuka jalan dengan cepat. Dalam rapat staf, hanya Kepala Staf, Kolonel Hartono, yang menyuarakan keberatan. Kolonel Hartono adalah senior Laksmi di Akademi Militer dan seorang perwira yang ia hormati seperti ayah sejak ia masih berpangkat letnan. Komandan, ini terlalu berbahaya. Melewati ladang ranjau yang belum terverifikasi hanya dengan pasukan pengintai sama saja dengan bunuh diri. Kita harus mengikuti prosedur dan meminta dukungan Zeni. Namun, keputusan Laksmi sudah bulat. Kolonel, Anda terlalu memikirkan keselamatan. Apakah Anda tidak percaya pada kemampuan pasukan pengintai kita? Dengan peralatan deteksi canggih dan prajurit terbaik, kita bisa selesaikan operasi ini dalam seminggu dan menyambut tamu dari Mabes. Ini perintah. Mendengar suaranya yang dingin, Kolonel Hartono tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya menggigit bibirnya. Tidak ada orang lain di ruang rapat yang berani menentang perintah komandan divisi.
Hari H operasi. Di pagi buta yang berkabut, Laksmi mengenakan rompi anti peluru dan berdiri di hadapan pasukan pengintai untuk memimpin langsung di lapangan. Dan di barisan terdepan, berdiri seorang perwira muda dengan wajah ceria dan bersemangat. Letnan II Anissa Putri. Seorang perwira baru yang belum genap 6 bulan bertugas setelah lulus dari akademi, namun kecerdasan dan kekuatan fisiknya yang luar biasa telah menarik perhatian Laksmi. Anissa secara terbuka mengatakan bahwa Laksmi adalah panutannya, dan Laksmi pun menyayanginya seperti adiknya sendiri. Anissa, kau siap? Tanya Laksmi. Letda Anissa tersenyum gagah dan menjawab, dengan komandan yang mengawasi, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Anissa Putri. Siap laksanakan tugas dengan sempurna dan kembali. Siap. Itulah senyum terakhir Anissa yang ia lihat. Tim pengintai, dengan detektor ranjau canggih di depan, mulai membuka jalan dengan hati-hati. Laksmi memantau situasi secara real-time dari pos komando lapangan, telinganya terpaku pada radio. 1 jam, 2 jam operasi tampaknya berjalan lancar. Laporan masuk bahwa tim telah melewati separuh jalan menuju titik target. Senyum tipis tersungging di bibir Laksmi. Ia berpikir keputusannya memang benar. Saat itulah terjadi. Kresek. Suara statis tajam terdengar dari radio, lalu tiba-tiba suara ledakan memekakan telinga. 2 AR. Ledakan dahsyat yang bahkan mengguncang seluruh pos komando. Jantung Laksmi serasa jatuh ke tanah. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak ada jawaban dari seberang radio. Hanya jeritan mengerikan dan teriakan panik yang bercampur aduk, menciptakan suasana neraka. Letnan Anissa. Letnan Anissa. Sadar. Medis. Medis di mana? Laksmi, tanpa sadar, berlari keluar dari pos komando. Ia melupakan prosedur keselamatan, melupakan jabatannya sebagai komandan. Ia berlari seperti orang gila menuju lokasi ledakan. Bau mesiu yang pekat dan anyir darah menusuk hidungnya. Pemandangan di lokasi, setelah kabut menipis, sangat mengerikan. Sebuah kawah besar menganga di tanah, dikelilingi oleh serpihan peralatan yang hancur dan debu hitam hangus. Dan di tengahnya, Letda Anissa terbaring berlumuran darah. Yang ia injak bukanlah ranjau anti personel biasa. Itu adalah ranjau darurat sisa konflik lama yang tidak stabil, yang tersapu bersama lumpur longsor. Ranjau plastik yang sulit dideteksi bahkan oleh detektor terbaru, yang dijuluki pencabut nyawa. Ledakan itu menghancurkan kedua kakinya hingga tak berbentuk. Di sekelilingnya, prajurit lain yang terluka mengerang kesakitan. Anissa? Laksmi berlutut di samping Letda Anissa dan memangkunya. Letda Anissa membuka matanya dengan samar. Napasnya yang bercampur darah keluar dengan terengah-engah. Komandan maaf tugas belum. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, kepala Letda Anissa terkulai lemas di lengan Laksmi. Matanya kehilangan fokus dan menatap kosong ke langit. Darah panas perwira muda itu membasahi seragam Laksmi. Laksmi tidak bisa bersuara. Air mata pun tidak keluar. Seluruh dunia seolah kehilangan suara dan berubah menjadi hitam putih. Keegoisan dan ambisinya telah merenggut nyawa anak buahnya yang muda dan berbakat, yang percaya dan mengikutinya. Yang membunuhnya bukanlah musuh atau ranjau. Itu adalah dirinya sendiri, Komandan Laksmi Wulandari. Saat itu, Kolonel Hartono yang tiba di lokasi menemukan Laksmi yang berdiri termangu. Melihat kematian tragis Letda Anissa, yang ia sayangi seperti putrinya sendiri, ia kehilangan akal sehatnya. Laksmi, kau pembunuh. Kolonel Hartono berlari dan mencengkeram kerah Laksmi. Matanya merah menyala. Karena ambisimu. Karena bintang sialan di pundakmu itu. Anak-anak buahku yang seperti anakku sendiri mati. Ini hasil yang kau inginkan? Ini risiko yang katamu bisa dikendalikan? Kau bukan komandan. Kau hanya pembunuh yang gila kekuasaan. Jeritan Kolonel Hartono menusuk jantung Laksmi seperti belati. Ia tidak melawan atau membela diri. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Sejak hari itu, Laksmi hancur. Saat tidur, Letda Anissa muncul berlumuran darah dan menyalahkannya. Saat terjaga, jeritan Kolonel Hartono terus terngiang di telinganya. Bau mesiu dan darah seolah tak pernah hilang dari tangannya. 2 bintang yang menghiasi pundaknya kini terasa seperti beban besi berat yang melambangkan dosanya. Akhirnya, ia melepaskan segalanya.
Ia mengajukan surat pengunduran diri dan diam-diam meninggalkan militer. Sri Kandi Baja, Laksmi Wulandari pun lenyap dari sejarah. Dan dengan hati yang penuh penyesalan, ia memotong rambutnya dan datang ke wihara cahaya batin ini, mengasingkan diri. Hahaha. Biksuni Prajina menghela napas panjang dan dalam, lalu membuka matanya. Setelah keluar dari kenangan masa lalu, matanya tidak lagi goyah. Kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam kini tergenang di matanya seperti danau yang tenang. Di hadapannya, Baskara dan anggota geng naga hitam masih menatapnya dengan tatapan membunuh. Tapi sekarang, ia tidak lagi takut. Sejak hari itu, 11 tahun yang lalu, ia sudah pernah mati sekali. Hidupnya sekarang hanyalah waktu penebusan dosa yang ia hutangkan pada Ledda Anissa. Majulah, desis Biksuni Prajina. Itu bukan lagi suara seorang biksuni. Itu adalah suara prajurit Laksmi Wulandari, yang tidak pernah mundur selangkah pun di hadapan musuh. Ia merendahkan posturnya. Di balik lengan jubahnya, kedua tangannya terkepal erat. Ia telah memutuskan. Jika hari ini ia harus menggunakan kekerasan lagi, itu bukan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu akan menjadi perjuangan penebusan dosa yang putus asa untuk menanggung beban dosa masa lalunya. Baskara merasakan perubahan itu dengan seluruh tubuhnya. Secara naluriah, ia merasakan bahaya dan berteriak, serang bersamaan. Jangan kasih ampun. Atas perintahnya, 20 predator itu serentak menerjang Biksuni Prajina. Debu di halaman kuti Anjali beterbangan. Perintah Baskara adalah api yang menyulut sumbu. 20 anggota geng naga hitam menerjang Biksuni Prajina seperti binatang buas. Mereka adalah petarung terlatih. Gerakan mereka terorganisir, bukan pertarungan satu lawan satu, melainkan serangan simultan dari berbagai arah untuk mengepung mangsa. 2 orang di depan mengalihkan perhatian dengan pukulan dan tendangan, sementara 2 lainnya dari samping mengincar rusuk dan punggungnya dengan senjata tumpul. Aura membunuh datang bagai gelombang pasang. Namun, Biksuni Prajina bukanlah mercusuar yang diam di hadapan ombak, ia adalah hiu yang membelah gelombang. Ia menepis pukulan penyerang pertama, lalu memelintir lengannya untuk menjadikannya tameng manusia. Tendangan penyerang berikutnya mengenai tubuh rekannya sendiri, dan tanpa melewatkan celah sekecil apapun yang tercipta, sang biksuni merangsek masuk. Gerakannya seindah tarian, namun hasilnya presisi dan tanpa ampun. Sisi telapak tangannya menghantam ulu hati, sikunya menyambar pelipis, dan tumitnya menendang tepat di sendi lutut. Buk! Brak! Jeritan kesakitan dan suara tumpul tulang beradu dengan daging memenuhi halaman kuti Anjali. Serangannya tidak memiliki keraguan atau gerakan sia-sia. Itu adalah teknik pertempuran jarak dekat dari pasukan khusus terbaik Indonesia, yang dirancang untuk melumpuhkan lawan dengan gerakan minimal tanpa membunuh. Perempuan iblis. Para preman itu panik. Meskipun dikepung dan diserang oleh 20 orang, ia meliuk-liuk keluar dari kepungan seperti belut, melumpuhkan mereka satu persatu. Ia seperti seorang penari yang menari sendirian di tengah koreografi yang telah diatur, tetapi semua yang tersentuh oleh tariannya jatuh bergelimpangan. Baskara menatap pemandangan itu dengan terpana. Di matanya, yang ia lihat bukan lagi Laksmi yang ia kenal. Dia bukan pengikut sang Buddha yang welas asih, bukan pula mantan kekasihnya yang hangat. Dia adalah senjata perang, secara harfiah. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri sejauh mana seorang manusia bisa menjadi kuat melalui latihan. Ia menyadari betapa dunia kekerasan yang ia jalani selama ini hanyalah seperti katak dalam tempurung. Ini bukan perkelahian jalanan. Ini adalah pertunjukan teknik yang efisien dan brutal, di mana setiap gerakan dioptimalkan hanya untuk melumpuhkan lawan. Namun, yang lebih mengejutkan baginya adalah ekspresi Biksuni Prajina. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, kebencian, atau kegembiraan seorang pemenang. Yang mengalir di wajahnya adalah air mata. Ia menangis. Bukan tangisan bersuara. Di antara bibirnya yang terkatup rapat, tanpa ada yang tahu, air mata mengalir tanpa henti. Setiap kali ia melumpuhkan satu orang, ekspresinya semakin menderita. Seolah-olah bukan ia yang memukul lawan, melainkan ia menerima pukulan dan tendangan mereka dengan tubuh dan jiwanya sendiri. Saat itulah Baskara sadar. Dia tidak sedang bertarung. Dia sedang menebus dosa. Setiap gerakannya yang luwes adalah sujud pertobatan atas dosa masa lalunya, dan setiap tinju yang mendarat adalah cara menyiksa diri untuk memukul dadanya sendiri. Dia berwujud seperti dewa penjaga yang marah, namun meneteskan air mata seorang bodhisattva. Tak lama, hanya tersisa 5 atau 6 preman yang masih berdiri.
Wajah mereka dipenuhi ketakutan, semangat bertarung mereka telah hilang. Tiba-tiba, Rudy yang kehilangan akal sehatnya mencabut pisau tajam dari pinggangnya. Pengecut! Minggir! Perempuan ini biar aku yang bunuh. Rudy, dengan mata gelap, menerjang Bhiksuni Prajina. Baskara tidak sempat mencegahnya. Pisau tajam itu melesat ke arah jantung sang bhiksuni. Namun, sang bhiksuni tidak menghindar. Justru, ia melangkah maju menyambut pisau itu. Kemudian, sambil menyambar pergelangan tangan Rudy yang memegang pisau, ia membantingnya melewati bahunya. Teknik bantingan dalam Aikido. Arg! Tubuh besar Rudy berputar di udara dan kepalanya menghantam tangga batu terlebih dahulu. Dengan suara tumpul, Rudy langsung pingsan. Pisau yang dipegangnya melayang dan menancap di tengah halaman. Kini, yang tersisa hanyalah Baskara. Ia perlahan mendekati Bhiksuni Prajina. Anak buahnya yang lain terlalu takut untuk ikut campur. Baskara melepaskan jasnya. Otot-otot di tubuh dan lengannya yang kokoh, dihiasi tato naga hitam yang menggeliat, terlihat jelas. Laksmi, tidak, Bhiksuni Prajina. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalumu. Tapi satu hal yang pasti, aku, Baskara Adiwijaya, bukan orang yang bisa diam saja melihat anak buahku dihajar seperti ini. Ia mengepalkan tinjunya. Tinjunya yang ditempa oleh perkelahian jalanan lebih berbahaya dari senjata manapun. Bhiksuni Prajina menyeka air matanya dan menatapnya. Matanya bergetar dengan belas kasihan yang dalam. Hentikan, Mas Baskara. Kita berdua adalah takdir yang seharusnya tidak bertarung. Sudah terlambat. Baskara meraung dan menerjang. Tinjunya, dengan suara mendesing, melayang ke arah wajah Bhiksuni Prajina. Alih-alih menghindar dengan membungkuk, sang bhiksuni mengangkat lengannya untuk menangkis. Buk! Dengan suara tumpul, tubuh sang bhiksuni terdorong beberapa langkah ke belakang. Guncangan yang terasa sampai ke tulang membuat lengannya mati rasa, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Kenapa kau tidak menghindar? Baskara kembali melayangkan tinju. Sekali lagi, sang bhiksuni tidak menghindar dan hanya menangkis. Puluhan serangan terjadi. Baskara menyerang dengan ganas, dan Bhiksuni Prajina hanya bertahan. Ada banyak sekali celah untuk menyerang balik, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Dengan seluruh tubuhnya, ia diam-diam menerima kemarahan, kekecewaan, dan semua perasaan yang mungkin telah dipendam Baskara selama 20 tahun. Berapa lama waktu berlalu? Napas Baskara sudah tersengal-sengal. Tinjunya lecet, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Namun, Bhiksuni Prajina masih berdiri kokoh di tempatnya seperti batu intan. Seolah siap menerima segalanya. Hah. Tangan Baskara berhenti di udara. Ia tidak bisa lagi melayangkan tinju. Kemarahannya telah habis, dan yang tersisa hanyalah rasa tak berdaya dan kesedihan yang mendalam. Kenapa? Kenapa kau tidak melawan? Suaranya lebih mirip jeritan tangis. Bhiksuni Prajina menurunkan lengannya yang memar dan berkata pelan, karena aku tidak bisa menyakitimu. Dulu maupun sekarang. Pada saat itu, seolah langit runtuh, hujan deras mulai turun. Seakan ingin membersihkan kesedihan dan penyesalan kedua orang itu, hujan deras mengguyur darah dan debu di halaman, hanya menyisakan dua orang yang saling berhadapan, basah kuyup. Baskara berdiri kaku di tengah hujan. Dia tidak kalah dalam pertarungan. Dia kalah telak di hadapan masa lalunya, perasaannya, dan seorang wanita yang menerima segalanya dengan seluruh tubuhnya. Hujan deras turun begitu lebat seolah menelan semua suara di dunia. Halaman Kuti Anjali dalam sekejap berubah menjadi lautan lumpur. Anggota geng naga hitam yang pingsan dan mengerang kesakitan, satu persatu mulai sadar dan bangkit tertatih-tatih di bawah guyuran hujan. Mata mereka tidak lagi menunjukkan kebengisan, hanya ada ketakutan, kekaguman, dan kebingungan atas situasi yang tidak bisa mereka pahami. Baskara berdiri tak bergerak di tengah hujan. Pandangannya terpaku pada Bhiksuni Prajina. Dengan jubah bhiksuni yang basah kuyup, ia berdiri dengan wajah tenang seolah pertarungan sengit tadi hanyalah kebohongan. Tidak bisa dibedakan apakah yang mengalir di wajahnya adalah air hujan atau air mata yang tak kunjung berhenti. Semua kembali. Baskara memerintah dengan suara rendah. Rudy yang telah sadar mendekat dan bertanya tak percaya, Bang? Kita biarkan perempuan ini dan pulang begitu saja? Apa kau tidak dengar?
Semua pergi. Sekarang, kilatan amarah terpancar dari mata Baskara. Aura membunuhnya membuat Rudy dan anggota lainnya bergidik dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka saling membantu dan bergegas menuruni gunung menembus hujan. Segera, hanya Baskara dan Biksuni Prajina yang tersisa di halaman. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Baskara. "Kenapa kau kembali? Setelah 20 tahun, setelah membuat hidupku berantakan, kenapa sekarang kau muncul sebagai seorang biksuni di hadapanku? Aku mendengar kabarmu, kau meraih bintang dan sukses di militer. Aku pikir itu sudah cukup. Kau di jalanmu, aku di jalanku. Tapi kenapa?" Mendengar pertanyaan penuh penyesalan itu, Biksuni Prajina menunjuk ke arah teras kuti. Hujannya deras. "Masuklah dulu. Ada yang ingin saya sampaikan." Baskara ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti wanita itu tanpa kata dan duduk di teras. Biksuni Prajina masuk ke dalam dan kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Ia menyodorkan cangkir teh yang mengepulkan uap itu kepada Baskara. Baskara menerimanya dalam diam. Kehangatan teh itu seolah perlahan-lahan mencairkan tangannya yang dingin karena hujan, dan hatinya yang membeku. "Saya pernah membunuh seseorang," Biksuni Prajina memulai pembicaraan dengan tenang. Baskara menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Kau seorang prajurit, kan? Apa kau pernah berperang?" "Bukan. Bukan di medan perang. Kesombongan dan ambisi saya yang mendorong seorang anak buah yang percaya pada saya ke dalam kematian." Ia mulai menceritakan kisah hari itu, 11 tahun yang lalu, sebuah pengakuan dosa yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Gelar komandan divisi termuda, ambisi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, operasi yang ia paksakan, dan wajah terakhir Letda Anissa Putri yang tersenyum cerah padanya. Suaranya awalnya datar, tetapi bergetar halus saat menceritakan kematian Anissa. "Anak itu, sampai saat terakhirnya, tidak menyalahkan saya. Dia meninggal sambil berkata maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugas. Saat darahnya membasahi seragam saya sadar betapa banyak pengorbanan orang lain di atas bintang yang ada di pundak saya. Tidak, itu bukan pengorbanan. Itu hanyalah tumbal untuk memuaskan keserakahan saya. Saya telah kehilangan kualifikasi sebagai seorang prajurit, seorang komandan, dan seorang manusia. Karena itu saya meninggalkan segalanya dan datang ke sini. Untuk mendoakan arwahnya dan membersihkan dosa saya seumur hidup." Setelah pengakuannya selesai, keheningan panjang menyelimuti. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara mereka. Baskara tidak berkata apa-apa, hanya memutar-mutar cangkir tehnya. Ia terkejut mendengar bahwa mantan kekasihnya, Sri Kandi Baja, yang sekeras baja, hidup dengan luka yang begitu mengerikan. Setelah hening sejenak, Baskara angkat bicara. Suaranya serak. "Bukan hanya kau yang melihat hantu." Biksuni Prajina menatapnya dalam diam. "Aku juga punya. Seorang anak yang muncul dalam mimpiku setiap malam dan bertanya, 'Bang, kenapa abang lakukan itu?' Anak yang kubunuh." Pengakuan Baskara menjadi kejutan lain bagi Biksuni Prajina. Namanya Budi. Umurnya 17 tahun. Yatim piatu, dibesarkan oleh neneknya. Entah bagaimana ia terjerumus ke geng kami. Aku yang merawatnya. Aku sekolahkan lagi, ku biaya ikut ujian paket, aku sayangi seperti adik sendiri. Aku tidak ingin dia hidup sepertiku. Tapi, aku yang membunuhnya. Mata Baskara memerah. Ia mengepalkan tinjunya. Sekitar 10 tahun yang lalu, persaingan dengan geng rival sangat sengit. Aku ingin merebut salah satu tempat hiburan malam di wilayah mereka. Kalau aku kirim anak buahku, pasti akan terjadi perkelahian besar. Jadi aku menyuruh Budi, yang wajahnya belum dikenal, untuk tugas sederhana. Hanya mengantarkan suratku kepada manajer tempat itu. Tugas yang sangat sederhana. Tapi itu adalah jebakan. Geng rival sudah mendapatkan informasiku dan menunggu Budi di sana. Suaranya tercekat oleh rasa sakit. Anak itu ditusuk lebih dari 10 kali. Dibawa ke rumah sakit, tapi kehabisan darah. Saat sekarat, kau tahu apa yang dia katakan padaku? "Bang, maafin Budi. Suratnya ada di saku dalam kemeja, tolong sampaikan." Sampai saat terakhirnya, dia masih memikirkan tugasku. Aku, karena keserakahanku, mengirim anak baik itu ke jurang kematian.
Butiran air mata besar jatuh di wajah Baskara. Selama 20 tahun, bos preman yang tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun itu, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Sejak hari itu, duniaku kehilangan warna. Yang tersisa hanya uang, kekerasan, pengkhianatan. Aku harus menjadi lebih kejam, lebih brutal. Kalau tidak begitu, aku tidak punya keberanian untuk menghadapi wajah Budi yang muncul setiap malam. Jika kau melihat hantu Letda Anissa, aku adalah orang yang menggendong hantu bernama Budi di punggungku. Dua pengakuan itu larut dalam hujan. Seorang mantan komandan divisi dan seorang bos preman aktif. Meskipun menjalani kehidupan yang sangat berbeda, jiwa mereka sakit oleh luka dan rasa bersalah yang sama. Mereka melihat hantu yang sama di mata satu sama lain. Biksuni Prajina diam-diam bangkit dan meletakkan tangannya di bahu Baskara. Sentuhannya hangat. Mas Baskara, kau juga menderita. Atas penghiburannya, Baskara tidak bisa lagi menahan diri dan menangis dengan kepala tertunduk. Sang biksuni hanya diam menepuk-nepuk bahunya. Suara hujan dan tangisan pilu seorang pria memenuhi kuti Anjali. Kebencian dan dendam 20 tahun lenyap seperti salju yang mencair, dan yang tersisa hanyalah belas kasihan yang dalam karena mengenali luka satu sama lain. Hujan berhenti. Seolah tidak terjadi apa-apa, cahaya senja mulai menyinari dari sela-sela awan. Atap genteng aula utama yang basah berkilauan terkena cahaya kemerahan. Halaman kuti Anjali, yang jejak pertarungan mengerikannya telah tersapu bersih, kini dipenuhi udara yang jernih. Tangisan Baskara juga mereda. Dengan mata bengkak, ia menatap kosong ke arah senja. Setelah mengeluarkan rasa bersalah yang mengendap di lubuk hatinya yang terdalam, ironisnya, kehampaan yang kosong justru menyelimutinya. Selama 10 tahun terakhir, yang menopangnya adalah rasa bersalah terhadap Budi dan kekerasan yang merusak diri sendiri sebagai akibatnya. Sekarang, ketika alasan itu memudar, ia merasa bingung bagaimana harus menjalani hidup ke depan. Biksuni Prajina duduk di sampingnya tanpa kata. Ia tidak bertanya atau menasihati Baskara. Ia tahu dari laku spiritualnya yang panjang bahwa hanya dengan berada di samping penderitaan makhluk lain dalam diam sudah bisa menjadi penghiburan terbesar. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Biksuni Prajina memecah keheningan terlebih dahulu. Kuti ini sekarang milik Anda. Saya malu, dengan kualifikasi apa saya berani mengatakan akan menjaga tempat ini. Baskara menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini adalah tempat di mana kau seharusnya berada. Bukan tempat untuk dinodai oleh orang sepertiku. Sejak awal. Ia bangkit dari duduknya, dengan susah payah menegakkan tubuhnya yang goyah. Aku harus kembali. Bagaimanapun juga, mereka anak buahku. Saat ia berbalik untuk menuruni gunung, Biksuni Prajina memanggilnya. Mas Baskara. Baskara menoleh. Biksuni Prajina keluar dari dalam kuti dengan membawa kotak P3K kecil. Kemudian, ia berjongkok di hadapannya dan dengan hati-hati mulai merawat tangannya yang terluka akibat pertarungan. Saat antiseptik menyentuh lukanya, wajah Baskara otomatis meringis. Tanganmu juga parah, kata Baskara, melihat lengan Biksuni yang memar. Saya tidak apa-apa. Rasa sakit seperti ini adalah bagian yang harus saya terima. Ia dengan telaten membersihkan dan membalut lukanya. Setiap kali sentuhan lembutnya menyentuh kulitnya, ingatan Baskara melayang kembali ke masa lalu, saat mereka masih menjadi pasangan biasa. Hatinya terasa perih. Laksmi Wulandari saat itu dan Biksuni Prajina sekarang, pada dasarnya adalah orang yang hangat dan tidak berubah. Yang berubah adalah dirinya sendiri. Sudah selesai. Biksuni Prajina yang selesai merawatnya bangkit. Kapanpun hatimu terasa berat, datanglah kemari. Saya bisa berbagi secangkir teh dan mendengarkan ceritamu. Kata-katanya sederhana, tetapi bagi Baskara terdengar seperti keselamatan. Satu-satunya orang yang setelah mendengar pengakuan dosanya yang keji tidak merendahkannya, malah menyuguhkan teh dan merawat lukanya. Terima kasih, hanya itu yang bisa diucapkan Baskara sebelum berbalik. Langkahnya jauh lebih berat dibandingkan saat datang, tetapi anehnya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Sambil menuruni gunung, ia membuat keputusan. Ia tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ia tidak bisa lagi hidup tanpa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Budi dan kepada dirinya sendiri. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa menghancurkan kerajaannya sendiri, yang telah ia bangun dengan darah selama puluhan tahun? Saat ia tiba di mobilnya yang terparkir di bawah,
Rudi dan anak buahnya telah menunggunya dengan cemas. Begitu Baskara muncul, Rudi segera mendekat. "Bang, abang tidak apa-apa? Apa yang dilakukan perempuan itu pada abang?" Baskara masuk ke mobil tanpa menjawab. "Mulai saat ini, urusan wihara cahaya batin selesai. Siapapun yang berani mendekati tempat itu lagi, akan mati di tanganku." "Babang? Apa maksud abang? Kita sudah dihajar habis-habisan, masa kita mundur begitu saja? Harga diri geng kita bagaimana?" teriak Rudi, merasa tidak adil. Anggota lain di belakangnya juga menunjukkan tanda setuju. Perintah bos adalah mutlak bagi mereka, tetapi perintah kali ini benar-benar tidak bisa diterima. Baskara menurunkan jendela mobil dan menatap Rudi dengan dingin. "Apa kau tidak dengar kata-kataku, Rudi? Ini perintah. Jangan membantah." "Tapi, Bang, sekali lagi kau buka mulut tentang masalah ini, akan kucabut lidahmu." Suara Baskara tidak mengandung emosi sedikit pun. Terkejut oleh aura membunuhnya, Rudi terdiam, tetapi matanya menunjukkan kebingungan murni, bersama dengan rasa tidak puas dan pengkhianatan. Ia tidak bisa mengerti. Bosnya, yang seumur hidup memimpin organisasi dengan karisma yang kejam, berubah total setelah bertemu dengan seorang biksuni. Ia berpikir, pasti biksuni itu telah menggunakan sihir pada bosnya. Mobil yang membawa Baskara menghilang ke dalam kegelapan. Rudi yang tertinggal gemetar karena marah dan bergumam, "Sialan. Lihat saja. Kalau abang tidak sadar, aku yang akan meluruskannya. Geng Naga Hitam tidak bisa hancur seperti ini." Api konflik telah mulai menyala. Benih pengampunan dan keselamatan yang ditanam di hati Baskara, pada saat yang sama, juga menjadi percikan api yang menandakan konflik besar di dalam organisasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. Biksuni Prajina, yang sendirian di Kuti Anjali, menatap cahaya mobil yang menjauh dan menangkupkan kedua tangannya dengan tenang. Ia tahu. Jalan penebusan dosa Baskara baru saja dimulai. Dan di jalan yang terjal itu, ia mungkin juga harus ikut serta dalam beberapa cara. Musim yang terlupakan bagi kedua orang itu baru saja membuka lembaran baru. Ketika Baskara kembali ke markas geng Naga Hitam, suasana di sana terasa berbeda. Ketidakhadirannya dan kekalahan yang tidak bisa dijelaskan di Wihara Cahaya Batin telah menyebarkan kecurigaan dan ketidakpuasan di antara anggota seperti jamur beracun. Terutama Rudi, ia tidak melewatkan kesempatan ini. Selama bosnya tidak ada, ia diam-diam mengumpulkan para petinggi yang tidak puas dengan Baskara dan memperkuat pengaruhnya. "Kalian lihat sendiri kan? Bos kita bukan lagi orang yang dulu. Dia sudah kesambet sama biksu perempuan itu, sampai-sampai harga diri geng kita diinjak-injak. Kalau begini terus, geng Naga Hitam jadi bahan tertawaan di Jakarta cuma masalah waktu." Rudi dengan licik memprovokasi kecemasan dan harga diri anggota geng. Kata-katanya terdengar cukup meyakinkan. Baskara memang telah berubah. Ia tidak lagi terlibat dalam urusan besar atau kecil organisasi. Dalam rapat yang membahas bisnis ilegal bernilai miliaran, ia hanya menatap kosong keluar jendela. Ketika ada gesekan dengan geng rival, ia hanya berkata, "Selesaikan saja seadanya." Pikirannya sepenuhnya tersita oleh Wihara Cahaya Batin, Biksuni Prajina, dan hantu budi yang telah menghantuinya selama lebih dari 10 tahun. Setiap malam ia minum, dan saat mabuk ia akan memanggil nama budi dan menderita. Kelemahan bos merusak disiplin organisasi. Kekuasaan tangan besi yang dipertahankan oleh karisma Baskara seorang mulai goyah, dan di celah itu, pengaruh Rudi semakin besar. Ia menjalankan bisnis atas namanya sendiri, bukan nama Baskara, dan menggunakan uang yang dihasilkan untuk merawat orang-orangnya dan membeli kesetiaan mereka. Geng Naga Hitam perlahan-lahan menjadi naga berkepala dua. Insiden krusial terjadi sebulan kemudian. Tepat pada hari peringatan kematian Budi, anak yang sangat disayangi Baskara. Hari itu, Baskara membatalkan semua jadwalnya dan mengunjungi tempat Abu Budi disimpan, menghabiskan waktu dalam keheningan. Namun, tepat pada hari itu, Rudi secara sepihak melakukan transaksi narkoba besar-besaran. Masalahnya, transaksi itu adalah operasi jebakan dari polisi. Puluhan anggota ditangkap di tempat kejadian, dan narkoba senilai ratusan miliar disita. Itu adalah kerugian dan aib terburuk dalam sejarah geng Naga Hitam. Mendengar kabar itu, Baskara langsung meluncur ke markas. Di ruang rapat, para petinggi duduk dengan wajah muram, dan di tengah-tengah mereka, Rudi duduk dengan wajah tanpa dosa. "Rudi." Suara Baskara dingin dan datar.
Atas izin siapa kau melakukan hal sebesar ini? Rudy bangkit dari kursinya dan tersenyum sinis. Tidak ada lagi sikap membungkuk yang dulu ia tunjukkan. Izin? Bos kan sudah tidak peduli lagi dengan urusan geng, jadi saya harus minta izin ke siapa? Saya ambil risiko ini untuk menghidupi anggota lain yang tidak punya pekerjaan. Memang ada sedikit masalah, tapi kerugian segini bisa kita tutup lagi. Kau? Baskara mengepalkan tinjunya karena marah, tetapi ia tidak menggunakan kekerasan seperti dulu. Ia teringat wajah Biksuni Prajina dan berusaha menahan amarahnya. Mulai saat ini, kau dipecat. Keluar dari geng naga hitam. Mendengar kata-kata itu, wajah Rudy berubah menjadi mengerikan. Seolah sudah menunggu, ia berteriak, dipecat? Siapa yang memecat siapa? Bang, tidak, Baskara. Kaulah yang tidak pantas lagi jadi bos. Yang membuat geng ini jadi begini adalah kau. Dengan isyarat tangan Rudy, pintu ruang rapat terbuka dan puluhan anak buahnya masuk dengan membawa senjata tajam. Lebih dari separuh petinggi yang ada di ruangan itu diam-diam bergeser dan berdiri di belakang Rudy. Mereka yang pernah bersumpah setia pada Baskara kini mengarahkan pedang padanya. Kudeta yang sempurna. Apa yang kalian lakukan? Teriak beberapa anggota yang masih setia pada Baskara, tetapi jumlah mereka kalah telak. Rudy tersenyum licik dan berkata, dunia sudah berubah, Bang. Waktunya abang istirahat. Kembalilah ke biksu kesayanganmu itu dan habiskan sisa hidupmu dengan berdoa. Mulai sekarang, geng naga hitam ini aku yang pimpin. Pengkhianat? Baskara tertawa hampa. Kerajaan yang ia bangun seumur hidupnya hancur di tangan anak buah yang pernah ia rawat. Istana yang dibangun dengan darah, hancur oleh darah. Tunggu apa lagi? Habisi semua yang melawan. Atas perintah Rudy, ruang rapat dalam sekejap berubah menjadi neraka. Baskara dan segelintir anggota yang setia padanya melawan dengan putus asa, tetapi mereka tidak bisa mengatasi jumlah lawan. Baskara, sambil bertarung, berusaha untuk tidak membunuh. Tapi lawannya tidak. Mereka mengayunkan pisau dan senjata tumpul tanpa ampun. Ceras! Sebuah kelengahan sesaat. Sebilah pisau tajam menancap dalam di pinggang Baskara. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya pusing. Baskara terhuyung dan jatuh. Bayangan para pengkhianat mengelilinginya. Tamat sudah. Bos sudah tidak ada lagi, terdengar suara dingin Rudy. Saat kematian berada di depan mata, wajah seseorang melintas di benak Baskara. Biksuni Prajina. Matanya yang tenang dan jernih. Aku tidak bisa mati seperti ini. Ia mengerahkan sisa tenaganya dan merangkak di lantai. Seorang anak buahnya yang setia melindunginya dan berteriak, Bang, saya akan buka jalan. Cepat lari. Selagi anak buahnya itu mengorbankan diri untuk mengulur waktu, Baskara, sambil berdarah-darah, berlari tertatih menuju tangga darurat. Di belakangnya, terdengar jeritan pilu anak buahnya. Ia mengatupkan giginya. Bukan untuk balas dendam. Ia tidak bisa mati konyol seperti ini. Ia harus hidup. Hidup untuk bertemu dengannya sekali lagi. Naga yang berlumuran darah itu terusir dari kerajaannya sendiri dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Malam semakin larut dan kota telah tertidur, tetapi pelarian Baskara belum berakhir. Sambil memegangi pinggangnya yang berdarah, ia mengembara dalam kegelapan. Semua jaringan komunikasi organisasi telah diputus, dan tempat persembunyian yang ia percayai pasti sudah jatuh ke tangan Rudy. Tidak ada tempat untuk pergi. Raja dunia bawah yang selama puluhan tahun menguasai Jakarta kini menjadi gelandangan yang terbuang. Kesadarannya mulai memudar. Kehilangan banyak darah membuat seluruh inderanya mati rasa. Tampaknya tidak ada cara lain selain terkapar di aspal dingin dan menunggu kematian. Dalam pandangannya yang kabur, lampu-lampu kota tampak berpendar. Di antara bayangan cahaya itu, ia melihat sosok Biksuni Prajina yang duduk di teras kuti. Teh hangat yang ia berikan, tangan lembutnya yang merawat lukanya. Aku harus pergi ke sana. Itu bukan lagi pemikiran rasional, melainkan teriakan naluri untuk bertahan hidup. Ia mengerahkan sisa kesadarannya dan menyalakan mesin truk tua yang ia curi. Tujuannya hanya satu, Gunung Merbabu, Wihara Cahaya Batin. Berapa lama ia mengemudi? Saat melintasi jalan tol menuju Jawa Tengah, kesadarannya hampir putus. Ia berhasil memarkir mobil di area parkir dekat wihara dan keluar dengan tertatih. Kemudian,
Ia mulai mendaki jalan setapak menuju kuti, meninggalkan jejak kaki berdarah di setiap langkahnya. Bhiksuni Prajina, yang baru saja bangun untuk puja pagi, mendengar suara aneh dari luar. Seperti napas kasar binatang, atau seperti sesuatu yang berat diseret. Ia dengan hati-hati membuka pintu dan keluar. Dan ia terpaku melihat pemandangan di hadapannya. Di bawah tangga batu terakhir menuju halaman kuti, seorang pria terbaring berlumuran darah. Bhaskara. Mas Bhaskara. Bhiksuni Prajina berlari menghampirinya dengan kaget. Napasnya hampir putus, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan darah. Luka tusuk di pinggangnya begitu dalam hingga darah terus mengalir tanpa henti. Sadar, Mas Bhaskara. Bhiksuni Prajina menepuk pipinya dan berteriak. Bhaskara membuka matanya dengan samar. Setelah memastikan wajah Bhiksuni Prajina yang menatapnya, ia tersenyum tipis seolah lega. Akhirnya sampai. Setelah itu, ia benar-benar kehilangan kesadaran. Bhiksuni Prajina tidak ragu-ragu. Ia memapah tubuh Bhaskara yang berat itu ke dalam kuti. Kemudian, ia segera mengambil kotak P3K dan mulai melakukan pertolongan pertama. Lukanya cukup parah untuk harus dibawa ke rumah sakit, tetapi membawanya sekarang tidak mungkin. Ia bisa menebak mengapa Bhaskara menjadi seperti ini. Begitu ke rumah sakit, keberadaannya akan diketahui dunia, dan orang-orang yang mengejarnya akan datang. Bhiksuni Prajina bergerak dengan tenang namun cepat. Ia mengingat kembali teknik pertolongan pertama darurat yang ia pelajari di rumah sakit lapangan saat masih di militer. Ia membersihkan luka dan menjahit bagian yang terbuka. Itu bukan tindakan medis profesional, tetapi itu yang terbaik yang bisa ia lakukan saat ini. Ia menjaganya sepanjang malam, menurunkan demamnya dan menyeka wajahnya dengan handuk basah. 2 hari kemudian, Bhaskara akhirnya sadar. Saat membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah lukisan tua Buddha Baisaja Guru dan punggung Bhiksuni Prajina yang sedang bermeditasi dengan tenang di depannya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela menerpa jubah abu-abunya, membuatnya tampak seperti memiliki lingkaran cahaya. Rasanya tidak nyata. Dari ambang pengkhianatan dan kematian yang seperti neraka, ia secara ajaib berada dalam pelukan seorang bodhisattva. Air, kata Bhaskara dengan suara serak. Bhiksuni Prajina perlahan membuka matanya dan menoleh. Tanpa kata, ia mendekat, membantunya duduk, dan memberikan air hangat ke mulutnya. Terima kasih. Bagaimana keadaan tubuhmu? Baru saja bangkit dari kematian. Kalau bukan karenamu, aku sudah jadi makanan burung gagak sekarang. Bhaskara tertawa hampa. Bhiksuni Prajina tidak berkata apa-apa dan kembali memeriksa lukanya. Selama beberapa hari berikutnya, Bhaskara tinggal di kuti Anjali untuk memulihkan diri. Bhiksuni Prajina setiap hari merawat lukanya dan membuatkan bubur dengan telaten untuknya yang tidak nafsu makan. Selama waktu itu, mereka tidak banyak bicara. Namun, dalam keheningan, terjalin pemahaman yang lebih dalam. Bhaskara melihat kebun yang ia rawat, mendengar suara ia membaca sutra, dan menyaksikan ia bermeditasi. Semua pemandangan itu begitu damai dan suci, sangat berbeda dengan dunia penuh darah yang ia jalani. Ia mulai menyadari. Kekuatan sejati tidak datang dari kekerasan dan dominasi, melainkan dari ketenangan dan pengendalian diri. Suatu malam, Bhaskara, yang tubuhnya sudah hampir pulih, bertanya pada Bhiksuni Prajina yang sedang duduk di teras. Kau tidak membenciku? Aku muncul lagi dalam hidupmu dan membuatmu terlibat dalam masalah mengerikan ini. Bhiksuni Prajina menatap bintang di langit malam dan menjawab dengan tenang. Dalam ajaran Buddha, semua pertemuan adalah hasil dari karma. Pertemuan kita kembali setelah 20 tahun, dan kedatanganmu kemari dengan tubuh terluka. Semua itu karena masih ada simpul karma yang harus kita uraikan bersama. Apa yang perlu dibenci? Kita hanya perlu menerima buahnya dengan sabar. Ia menoleh ke arah Bhaskara dan melanjutkan, yang penting bukanlah karma masa lalu, tetapi karma baru apa yang kita ciptakan saat ini. Mas Bhaskara, hidup seperti apa yang ingin kau jalani sekarang? Pertanyaannya menembus lubuk hati Bhaskara. Hidup seperti apa yang ingin ku jalani? Pertanyaan yang belum pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. Ia selalu hidup untuk bertahan, untuk balas dendam, untuk berkuasa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, bagaimana harus hidup. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya terdengar putus asa. Saat tersesat, kita tidak perlu melihat kembali jalan yang telah dilalui, tetapi pikirkan kemana akan melangkahkan kaki pertama.
Penebusan dosa tidak berakhir dengan menyesali masa lalu, tetapi disempurnakan dengan tindakan untuk mengubah masa depan. Setiap kata Bhiksuni Prajina meresap ke dalam hati Baskara yang gelap seperti lentera. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Ribuan bintang berkelip. Di antara bintang-bintang itu, ia melihat wajah Letda Anissa, wajah Budi, dan wajah anak buahnya yang setia sampai mati. Ia memutuskan. Ia tidak bisa bersembunyi seperti ini. Ia harus mengakhiri tragedi yang ia mulai ini dengan tangannya sendiri. Itu adalah bentuk tanggung jawab minimal kepada mereka yang telah meninggal dan kepada Bhiksuni Prajina yang telah menyelamatkan hidupnya. Pada hari ke-10 Baskara tinggal di Kuti Anjali. Suasana di kaki gunung mulai ramai. Pengejaran Rudi yang tak kenal lelah akhirnya sampai ke lereng Merbabu. Beberapa sedan hitam memenuhi area parkir wihara, dan pria-pria berwajah sangar mulai menyisir sekitar wihara. Di tangan mereka semua tergenggam senjata tajam. Yang pertama kali menyadarinya adalah Bhiksuni Prajina. Ia berkata pada Baskara yang sedang bermeditasi di dalam, mereka sudah datang. Baskara melihat keluar jendela. Rudi terlihat sedang memberi perintah kepada anak buahnya sambil menunjuk ke arah Kuti. Wajahnya dipenuhi ketidaksabaran dan kekejaman. Gara-gara aku, tempat suci ini jadi ternoda, kata Baskara dengan nada mencela diri sendiri. Ia bangkit dan merapikan pakaiannya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang buronan. Ada cahaya keteguhan seseorang yang telah memutuskan untuk menghadapi takdirnya. Biar saya yang hadapi, kata Bhiksuni Prajina, menghalangi jalannya. Tidak. Ini adalah pertarunganku yang harus aku selesaikan. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat lebih jauh dalam karma burukku. Anda tidak bisa sendirian. Mereka akan membunuh Anda. Aku tahu. Tapi aku juga bukan lagi Baskara yang dulu. Baskara menatap Bhiksuni Prajina dan tersenyum tipis. Berkatmu, aku jadi tahu. Pertarungan sejati bukanlah tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang menenangkan kebencian dan amarah di dalam diri. Pertarunganku hari ini bukanlah untuk menang, tetapi untuk mengakhiri segalanya. Ia menepuk ringan bahu Bhiksuni Prajina dan berjalan keluar tanpa ragu. Bhiksuni Prajina menatap punggungnya dan menangkupkan kedua tangannya. Ia tahu apa yang akan dilakukannya. Melihat Baskara keluar ke halaman, Rudi dan anak buahnya serentak mengepungnya. Ketemu kau, Baskara. Pandai sekali kau bersembunyi seperti tikus, teriak Rudi dengan senyum gila. Disinilah kuburanmu. Akan kubuat kau jadi abu bersama wihara ini. Baskara melihat puluhan musuh yang mengelilinginya. Mereka yang pernah menjadi tangan dan kakinya. Ia perlahan membuka mulut. Rudi. Dan kalian semua. Semuanya salahku. Aku yang membuat kalian menjadi monster dan membawa kalian ke jalan penuh darah ini. Mari kita akhiri semua ini. Kalian semua pulanglah. Menyerah ke polisi, atau jalani hidup yang benar. Jangan ada pertumpahan darah lagi. Semua tanggung jawab, biar aku yang tanggung. Beberapa anggota geng tampak goyah mendengar kata-kata tulusnya. Tetapi Rudi tidak memberi celah dan berteriak, omong kosong. Dia mencoba membujuk kita sebelum mati. Habisi dia. Atas perintah Rudi, para anggota geng berteriak dan menerjang Baskara. Baskara memejamkan matanya. Lalu, tubuhnya mulai bergerak. Tetapi cara bertarungnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia tidak menyerang. Ia hanya menghindari atau menangkis serangan lawan dengan gerakan minimal. Ia menggunakan kekuatan lawan untuk membuat mereka saling bertabrakan, dan alih-alih menyerang titik vital, ia mengunci sendi untuk melumpuhkan. Gerakannya seperti seorang ahli bela diri yang telah membuang teknik membunuh dan memilih teknik untuk hidup. Ia tidak lagi bertarung seperti naga yang menghancurkan, tetapi seperti lautan yang menampung segalanya. Sialan. Melihat anak buahnya satu persatu tumbang, Rudi yang menjadi tidak sabar menyerang langsung dengan pisau. Baskara menepis lengannya yang memegang pisau dan melayangkan pukulan telapak tangan ringan ke ulu hatinya. Dengan suara tercekik, Rudi jatuh dan terengah-engah. Baskara mencengkeram kerah Rudi yang tersungkur dan mengangkatnya. Sudah berakhir, Rudi. Bunuh aku, teriak Rudi dengan mata melotot. Artinya, lebih baik mati daripada mengakui kekalahan. Baskara menatap wajahnya sejenak, lalu melepaskannya ke tanah. Dan tanpa kata, ia berbalik. Dengan tidak membunuh dan memaafkan lawannya, ia akhirnya memutus rantai balas dendam di dalam hatinya. Pada saat itu,
Dari kaki gunung terdengar suara sirene yang meraung-raung. Bhiksuni Prajina telah menelepon polisi sebelumnya. Para anggota geng yang panik berpencar dan melarikan diri, dan sebagian besar, termasuk Rudi yang tidak sempat kabur, ditangkap di tempat. Dengan demikian, geng naga hitam yang selama puluhan tahun meneror Jakarta, berakhir dengan sia-sia. Baskara tidak melarikan diri. Ia mengulurkan kedua tangannya di hadapan polisi yang datang dan berkata pelan, "Saya Baskara Adiwijaya. Saya akan mengakui semuanya." Saat digiring polisi menuruni gunung, ia menoleh ke belakang dan menatap Kuti Anjali. Di sana, Bhiksuni Prajna berdiri dan menangkupkan tangan ke arahnya. Baskara menundukkan kepalanya ke arahnya. Sebuah salam perpisahan yang berisi rasa maaf, terima kasih, dan tekad untuk awal yang baru. Waktu berlalu. 5 tahun telah lewat bagai aliran sungai. Pemandangan di Wihara Cahaya Batin tetap sama. Pohon-pohon tua yang telah menjaga wihara selama ratusan tahun semakin hijau, dan genta angin di ujung atap masih mengeluarkan suara yang jernih setiap kali angin bertiup. Bhiksuni Prajna masih tinggal di Kuti Anjali, dengan sabar menapaki jalan spiritual. Yang berbeda adalah, bayangan gelap dan rasa bersalah di wajahnya telah hilang, digantikan oleh senyum yang lembut dan damai. Suatu hari di musim gugur, seorang tamu tak terduga datang ke Kuti Anjali. Seorang pria parubaya berambut keperakan, mengenakan pakaian biasa, bukan seragam militer. Ia berdiri di hadapan Bhiksuni Prajna dan menunduk dalam-dalam. Lama tidak bertemu, Bhiksuni atau haruskah saya panggil, Jenderal Laksmi. Itu Kolonel Hartono, yang kini sudah pensiun dengan pangkat jenderal. Ia juga adalah ayah dari Letda Anissa Putri. Anda datang dari jauh, sambut Bhiksuni Prajna dengan tenang. Ia tahu suatu hari ia akan datang. Selama ini, saya sangat membenci Anda karena putri saya, suara Hartono bergetar. Tapi sekarang saya tahu. Orang yang paling menderita pastilah Anda. Saya mendengar semua ceritanya dari catatan persidangan orang bernama Baskara itu. Tolong, lepaskanlah beban di hati Anda. Putri saya, Anissa di surga, pasti juga menginginkan itu. Ia mengeluarkan sebuah foto usang dari sakunya dan memberikannya kepada sang bhiksuni. Foto Letda Anissa Putri yang tersenyum cerah. Bhiksuni Prajna menerima foto itu dan meletakkan secangkir teh dengan tenang di depannya. Air mata diam-diam membasahi mata kedua orang itu. Beban yang terpendam selama lebih dari 1 dekade akhirnya mencair dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Sementara itu, Baskara, karena mengakui semua kejahatannya dan bekerja sama secara aktif dalam penyelidikan, mendapatkan keringanan hukuman dan dibebaskan setelah menjalani hukuman 5 tahun. 5 tahun di penjara merenggut kebebasan fisiknya, tetapi memberinya kebebasan jiwa. Di sana ia membaca banyak buku, merenungkan dirinya, dan terlahir kembali sebagai orang yang sama sekali baru. Setelah bebas, tempat pertama yang ia tuju adalah tempat penyimpanan Abu Budi. Ia menangis lama di depan foto Budi. "Maaf, Dik. Maaf abang datang terlambat." Air matanya bukan lagi air mata rasa bersalah, melainkan air mata pertobatan yang tulus. Beberapa hari kemudian, ia menaiki bus menuju Jawa Tengah. Bhiksuni Prajna sedang mencabut rumput liar di kebun sayurnya. Tiba-tiba seseorang berdiri di dekatnya dan bertanya, "Bhiksuni, jika butuh bantuan, bolehkah saya membantu?" Saat menoleh, di sana berdiri seorang pria dengan pakaian kerja sederhana. Kulitnya terbakar matahari dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya, tetapi tatapan matanya jauh lebih tenang dan baik. Baskara. Keduanya saling menatap tanpa kata. Di dalam tatapan mereka, terkandung 5 tahun waktu yang telah berlalu, dan pemahaman serta belas kasihan yang lebih dalam. Setelah itu, Baskara tinggal di wihara dan membantu pekerjaan kasar. Ia bukan lagi bos di masa lalu. Ia hanyalah seorang umat biasa yang dengan sabar membersihkan karmanya. Suatu sore yang cerah, Bhiksuni Prajna dan Baskara duduk berdampingan di teras Kuti Anjali, memandangi matahari terbenam di Cakrawala. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Baskara lebih dulu. "Entahlah. Mungkin hanya akan hidup mengikuti arah angin dan aliran air," jawab Bhiksuni Prajna sambil tersenyum. "Kalau begitu, apa aku boleh tetap di sini, mengikuti angin dan air yang sama denganmu?" Bhiksuni Prajna tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang sehangat dan seindah matahari terbenam yang memeluk lereng Gunung Merbabu. Cahaya batin yang telah lama hilang kini telah ditemukan kembali oleh 2 jiwa yang tersesat, di dalam keheningan yang damai.